Bagaimana memiliki kepekaan roh? Coba, pentingnya kita memerlukan kepekaan roh. Karena Tuhan mau kita mengerti kehendaknya. Amin. Tuhan mau kita ini manusia tahu apa tuh rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa kehidupan di dunia itu bukan aman-aman saja. Ya. Banyak orang mengira, wah kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya mulus-mulus saja. Enggak juga ya saudara. Tetapi ada rencana Tuhan ya, di balik masalah, di balik pergumulan ada rencana Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan mau kita mengerti rencana Tuhan. Dan Tuhan itu bicara, Tuhan itu komunikatif ya, bahwa apa yang Tuhan kerjakan, bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan bisa bekerja dengan cara yang sama. Amin. Meskipun ada kelompok-kelompok tertentu berkata, itu kan hanya di Alkitab. Oh, Tuhan bisa bicara, Tuhan bisa ngomong sama rasul-rasul, bicara kepada nabi-nabi. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau katakan kita nggak bisa membatasi cara Tuhan bekerja. Amin. Kita nggak bisa polakan, kita nggak bisa metodekan bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dia bekerja seluas-luasnya dan dia bekerja dengan apa saja, bagaimana ya dia bekerja, kita nggak bisa batasi. Nah itu sebabnya penting kita memerlukan kepekaan roh, karena Tuhan mau kita tahu rencana dan kehendaknya. Yang kedua, supaya kita terhindar dari jebakan iblis. Alkitab berkata ya bahwa iblis bisa menyamar seperti malaikat terang, betul? Nah kadang-kadang kita pikir, wah ini baik ya, aduh ngomongnya Tuhan melulu, ya kan? Wah ini pasti benar nih orang, akhirnya kita ketipu. Ya, akhirnya kita tersesat. Nah itu sebabnya perlunya kita memerlukan kepekaan roh. Supaya kita tahu ini jebakan iblis atau ini memang Tuhan, dari Tuhan. Ya, karena iblis menyamar seperti malaikat terang. Dan Tuhan bicara, Tuhan komunikatif. Ya, saya mengalami banyak hal dalam hidup saya di mana Tuhan memang pimpin, Tuhan memang bicara. Ya meskipun dia bicara tidak secara audible ya, bisa didengar oleh telinga, tetapi hati kita ya, Tuhan bicara dalam hati kita karena dia bertata dalam hati kita. Amin. Nah, sehingga kita terhindar dari jebakan ini dan membawa kita pada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Paulus mau menginjil ke Asia kecil, kemudian Roh Kudus bicara sama mereka, jangan ke sana, kalian harus ke Yunani, ya, ke Makedonia. Nah, mereka ke Makedonia dan mereka harus melewati Filipi. Apa yang terjadi di Filipi? Justru mereka ditangkap, masukin penjara, didera, disiksa. Mungkin kalau kita, Paulus, kita bilang, waduh jangan-jangan salah dengar. Jangan-jangan bukan suara Tuhan. Jangan-jangan suara setan ini ya kan. Kalau menurut bilang bukan setan lagi, setan ini. Kenapa supaya jadi susah begini ya kan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, itulah rencana Tuhan. Ya, Tuhan bawa mereka melewati Filipi, mereka masuk penjara, tetapi mereka melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi di penjara? Mereka nggak bersungut-sungut, mereka nggak komplain sama Tuhan. Mereka memuji Tuhan dan berdoa. Kemudian terjadi gempa, belenggu-belenggu penjara terbuka. Ya, besi-besi belenggu itu langsung terbuka secara luar biasa. Pintu-pintu yang terbuka. Bahkan kepala sipir penjara itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau nyatakan kemuliaan. Amin. Nah itu sebabnya sudah kasih dalam perlu kepekaan roh. Supaya kita nggak langsung mengambil kesimpulan ketika Tuhan pimpin. Atau jangan-jangan setan juga perasaan kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita kan orangnya suka baperan kan. Aduh perasaan gue gak enak nih. Ya, padahal itu bukan suara Roh Kudus. Karena kita pun memiliki roh. Ya, roh manusia kita ada. Ya, karena kita terdiri tubuh, jiwa dan roh. Ya, nah, kadang-kadang kita terbawa perasaan. Nah kita mau belajar nih saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana memiliki kepekaan roh, next slide. Ya, karena Roh Kudus dapat berbicara dalam hati manusia. Dan kita wajib memiliki kemampuan untuk membedakan roh. Perlu kepekaan roh. Apakah ini benar-benar dari Tuhan atau tidak. Nah, perlu kita memiliki kepekaan roh. Kita buka ayat firman Tuhan. Ini 2 ayat sebagai contoh saudara. Next slide. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 8. Ketika para rasul
dan para penatua, mereka mengadakan rapat di Yerusalem. Ya, karena mereka mulai menginjil kemana-mana dan banyak orang Yunani yang terima Yesus. Sementara mereka berdebat, wah mereka harus ikut disunat kali seperti kita nih orang Yahudi. Ya, mereka bingung, akhirnya mereka sidang, ya, sidang sinode ini. Jadi di Yerusalem. Kemudian Petrus bilang apa? Dan Allah, ya, Kisah Para Rasul 15 ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Siapa nih mereka? Orang-orang Yunani, orang-orang Asia, orang-orang non-Yahudi lah. Telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan apa? Roh Kudus juga kepada mereka, sama kepada kita. Jadi Petrus bilang bahwa Allah mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, bukan hanya kita. Karena mereka percaya orang Israel itu umat pilihan Tuhan. Ternyata ketika punculan Roh Kudus, semua bangsa-bangsa juga milik Tuhan. Amin. Bukan hanya orang Israel, saudara. Itu sebabnya Paulus bilang bahwa Allah mengaruniakan Roh Kudus bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi bangsa-bangsa lain juga. Dan itu anugerah. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Kalau kita lihat dalam Yesaya 29 ayat 13. Ya, kita belajar sedikit firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Wow, luar biasa. Keras ini firman Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka nyembah, mereka beribadah, tapi semua hanya bibir, hanya mulut. Ya, ritual-ritual mereka hanya ritual-ritual perintah manusia yang hanya dihafalkan. Oh habis ini begini, oh doanya harus begini, harus dihafalkan dan sebagainya. Hati mereka menjauh. Itu sebabnya Allah harus menjadi manusia, sehingga keselamatan itu bukan hanya datang kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa, kepada saudara dan saya. Amin. Nah, saya khawatir saudara, banyak orang Kristen datang ke gereja memuliakan Tuhan, hanya bibir dan mulut saja, hatinya ada di mana-mana gitu kan. Waktu firman, stalking, lihat Instagram, lihat Facebook, ya. Hatinya nggak terpaut sama Tuhan gitu. Dia nyembah luar biasa, bahkan lebih hebat dari pendeta cara nyembahnya. Waduh, bahasa rohnya luar biasa. Tapi itu cuma bibir, itu cuma mulut, hatinya tidak terpaut sama Tuhan. Itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Kita perlu kepekaan roh. Ya. Kita perlu kepekaan roh. Karena Tuhan sudah menganugerahkan kita. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Karena Yesus kita dipilih menjadi umatnya. Amin. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena gagahnya kita. Bukan karena kekayaan kita. Kita dipilih menjadi anak Tuhan, itu kasih karunia. Itu sebabnya firman Tuhan ini mau mengingatkan. Ya, jangan hanya datang kepada Tuhan dengan mulut. Ya, memuliakan Tuhan dengan bibir. Tapi hati kita juga harus terpaut kepadanya. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Next slide. Nah, bagaimana kita memiliki kepekaan roh, saudara? Karena saya rindu, saudara, setiap kita memiliki kepekaan roh. Amin. Setelah selesai ibadah hari ini, saudara harus jadi pribadi yang beda. Punya kepekaan roh. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang bersih. Ini teguran kepada bangsa Israel. Ayat-ayat ini banyak perjanjian lama saya ambil karena bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Tetapi hati mereka, ya, gak mau mendengar, hati mereka jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tuh sebenarnya mau bicara sama mereka. Akhirnya Tuhan pakai nabi. Tuhan pakai hakim-hakim. Tuhan pakai raja, sebagian raja ya. Tuhan pakai nabi untuk menyampaikan apa kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka hatinya degil bangsa itu, saudara. Maka dalam Yeskiel 18 ayat 31 sampai 32 dikatakan begini, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Kata Tuhan, aku besar. Dan perbaharuilah hatimu dan rohmu.
baharui hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kalau terjemahan lain, saya lihat terjemahan yang lain. Mengapa kamu mau binasa? Mengapa kamu harus membawa kematian pada dirimu sendiri? Kalau bahasa sekarang bilang, kok lu mau mati sih? Kok kamu gak mau hidup kekal sih? Kira-kira bahasanya seperti itu, saudara. Ini Tuhan sendiri yang ngomong kepada umat pilihannya. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaulilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Makanya saya simpulkan, yang pertama, agar kita memiliki kepekaan roh, kita harus memiliki hati yang bersih. Amin. Karena ada dua hal yang penting dari ayat ini sebenarnya. Yang pertama, firman Tuhan bilang apa? Buanglah daripadamu segala durhaka. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus membuang ya, roh-roh yang, kalau istilah saya, virus rohani dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus buang, kita harus bersihkan gitu. Roh-roh yang gak beres dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan bilang buang itu. Yang pertama, ya, roh ketidakpercayaan. Banyak orang Kristen itu gak memiliki roh ketidakpercayaan. Hidupnya masih khawatir, gak percaya gitu bahwa Tuhan itu dahsyat. Gak percaya tuh bahwa Tuhan itu punya kuasa. Bahkan mujizatnya masih ada sampai sekarang. Banyak orang Kristen yang gak percaya. Roh ketidakpercayaan ini paling membahayakan bagi orang Kristen. Ya. Apalagi kalau udah hal-hal rohani gitu kan. Dengar khotbah, dengar kesaksian. Masa sih? Apa benar sih? Nah, itu bahaya, saudara. Kita harus percaya. Makanya Tuhan kasih kita tuh iman untuk kita percaya. Amin. Meskipun kita belum melihat, kita percaya. Nah, roh yang ketidakpercayaan ini harus kita bereskan. Kita harus buang, saudara. Mungkin selama ini kita orangnya suka skeptis gitu. Sama hal rohani. Masa sih? Hati-hati, saudara. Tuhan bilang buang. Amin. Buang. Roh apa lagi? Roh yang tidak bisa mengendalikan diri. Begitu banyak orang Kristen yang membiarkan dirinya dikuasai, dijajah oleh dagingnya. Dikuasai oleh emosinya, marahnya, arogannya gitu. Kita harus bisa mengendalikan diri. Ini roh-roh yang gak beres dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mau bicara kalau roh itu masih ada dalam hati kita? Itu harus diberesin, harus dibuang. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Amin. Roh apa lagi? Roh dusta. Roh pembohong. Wah, apalagi zaman sekarang banyak gimmick. Iya kan? Kalau bikin video gimmick itu gak benar itu. Cuman buat yang penting penampilannya bagus gitu. Tapi sebenarnya gak benar. Ya. Bahkan kalau ada pendeta menyerang pendeta di YouTube, itu gimmick. Karena dia mau cari viewer aja. Padahal pas ketemu dia peluk-pelukan juga. Dunia ini terlalu banyak tipu-tipu ya kan. Kayak lagunya apa? Di dunia tipu-tipu. Itu. Iya. Roh dusta, roh pembohong. Senangnya buat alasan. Kenapa gak datang? Kenapa begini? Oh sorry ini begini. Padahal bukan begitu kenyataannya. Ya. Mediocre. Suka-suka cari alasan. Buat alasan. Akhirnya jadi habit. Ini bahaya, saudara. Ini virus rohani dalam hidup kita. Kenapa sih kita hidup tulus-tulus aja gitu? Ya, jujur-jujur aja. Toh yang menghakimi itu bukan manusia, Tuhan kan. Makanya jujur, kita bisa memanipulate orang. Ya, lewat penampilan kita. Tapi hati kita gak bisa tutupi. Tuhan melihat hati, sangat mengenal pribadi kita. Amin. Mungkin kita bisa munafik di mata orang. Tapi kita gak bisa munafik di mata Tuhan. Tuhan tahu, ya kan. Kebusukan kita, kebohongan kita, kemunafikan kita, Tuhan tahu. Nah ini roh-roh dusta, pembohong,
suka buat alasan sama apa? Roh yang cepat putus asa. Ya. Kalau zaman dulu ya, kalau saya lihat, wah dulu saya SMP gitu, kalau lihat hamba-hamba Tuhan, aduh luar biasa mereka ya. Ya, orang-orang dulu, orang-orang tua kita kalau ikut Tuhan tuh ya bener-bener gitu kan. Tapi sekarang orang, aduh ya, ada orang yang udah pelayanan mundur dari pelayanan, mentalnya itu loh, ya kan. Roh cepat putus asa, gampang menyerah. Padahal ikut Yesus itu harus pikul salib. Amin. Karena itu memang jalannya, gak ada jalan lain. Barang siapa mau ikut aku, kata Yesus, sangkal diri pikul salib. Setiap kita pasti ada salibnya, gak mungkin enggak. Kecuali lu ikut Mr. M kali, mungkin aman-aman aja. Justru bagi gue lebih parah itu. Ya kan? Pasti ada salibnya. Nah, kita harus punya roh yang kuat gitu dalam menghadapi tantangan di situasi apapun. Itu sebabnya Daud bilang, meskipun aku berada dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan beserta denganku. Gadanya, tongkatnya itulah yang menghibur aku. Dalam keadaan apapun, dalam susahnya kita, sesusah-susahnya kita, ada Tuhan bersama kita. Amin. Maka firman Tuhan, ya dan amin. Daud itu luar biasa. Pengalamannya bersama Tuhan begitu luar biasa. Itu yang selalu menjadi inspirasi saya. Ya, bahwa Tuhan sebenarnya gak pernah ninggalin kita. Tuhan tuh bukan cuma ada saat kita lagi senang, banyak uang. Saat kita susah, ada Tuhan. Bahkan dia hanya sejauh doa, ada pujiannya. Amin. Waktu kita berdoa, ya, Tuhan ada di sana. Kita berseru memanggil namanya, Tuhan ada. Jadi saudara kasih dalam, buang itu roh putus asa ya. Kemudian apa? Roh iri hati. Gak senang kalau ngeliat orang berhasil. Kayaknya terus mau bangga-banggakan diri supaya seolah-olah selevel dengan orang lain. Gak perlu. Ada saatnya Tuhan angkat. Karena janji Tuhan. Tuhan angkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Amin. Yang penting kita setia aja. Gak usah iri dengan keberhasilan orang. Ya. Kita juga gak tahu dia berhasilnya karena apa. Ya. Yang penting kita tulus saja. Ya, gak usah iri sama orang. Gak usah dendam juga sama orang. Kalau ada orang nyakitin normal. Suatu saat juga kita nyakitin orang kok. Ya, tinggal nunggu waktu. Memang kita gak pernah nyakitin orang. Ya. Kadang-kadang mulut kita tuh lebih sadis dari pukulan tangan kita. Dari tonjokan kita. Bahkan lebih sadis daripada tikaman belati. Mulut tuh bahaya. Tanpa kita sadari kita nyakitin orang. Artinya mengampuni aja saudara. Ya, mengampuni. Karena saya selalu percayakan firman Tuhan. Apa yang kamu tabur engkau akan menuai. Kalau kita menabur pengampunan. Kita juga akan menuai pengampunan dari orang. Karena kita juga banyak salahnya. Coba kita ngaca lah masing-masing. Kita juga banyak dosanya. Banyak kurangnya sama orang. Kita juga suka nyakitin orang, ya kan? Nah, harus ada itu roh pengampunan, roh pendendam itu harus kita buang, buanglah, ya, harus kita buang. Roh malas, aduh, orang Kristen nggak boleh malas, ya. Tuhan firman Tuhan bilang belajar sama semut, iya karena tegas, Tuhan mau, karena Tuhan mau angkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Anak Tuhan tuh harus rajin. Karena janji firman Tuhan, anak cucu orang benar perkasa di bumi. Ya, tidak akan minta-minta roti. Kenapa harus diberkati? Kenapa harus punya, bahkan bagi saya kalau kaya lu puji Tuhan. Supaya apa? Jadi berkat. Ya. Bagaimana kalau kita susah mau jadi berkat? Ya mau kasih juga. Kita juga pas-pasan ya kan. Tuhan mau kok kita diberkati supaya kita jadi berkat. Amin. Jadi roh malas itu. Apalagi dalam pelayanan ya. Buat para pengerja harus ingat tuh firman Tuhan Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ya. Jangan malas. Melayani Tuhan dengan segenap hati. Dengan penuh semangat ya. Kemudian apalagi roh kesombongan. Ini harus kita buang dalam hidup kita ya. Kadang-kadang diberkati sedikit udah sombongnya udah selangit ya kan. Tetap rendah hati. Kalau masih ada kesombongan susah. Nanti kita membedakan ini suara Tuhan atau suara
apa ya kan. Kalau kita mau memiliki kepekaan roh, kita harus buang itu roh kesombongan, roh pemberontakan. Ya. Pemberontakan itu apa? Tuhan sudah berfirman, kita kok lebih suka melakukan yang bertolak belakang gitu. Itu pemberontakan maksudnya. Ya. Kita lebih suka melakukan apa yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Ini roh pemberontakan, saudara. Belajar setia aja, belajar nurut aja. Kadang-kadang orang, saya bingung suka bilang, aduh saya terlalu sibuk, saya ini. Aduh, dalam hati saya memang lu doang yang sibuk. Ya kan? Setiap orang sibuk. Nah kemudian firman Tuhan ini bilang apa? Di dalam yang kecil itu di bawah. Mazmur 51 ayat 12-13. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku. Nah, dalam Yeskiel juga tadi dikatakan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Jadi yang pertama kita harus membuang roh-roh virus itu ya. Virus rohani itu dalam kehidupan kita. Tadi saya udah panjang lebar ngomong. Yang kedua kita harus memperbarui. Ya, memperbarui hati kita. Supaya kita bisa memiliki hati yang bersih. Caranya apa? Minta sama Tuhan. Ini doanya Daud kepada Tuhan di Mazmur 51. Jadikanlah hatiku tahir. Ya. Secara kemampuan manusia kita nggak bisa. Ya. Kita lemah, kita daging. Naturnya kita orang berdosa. Kita lemah. Itu sebabnya minta sama Tuhan. Seperti Daud dia minta sama Tuhan. Tuhan jadikan hatiku tahir. Jadi sudah kasih dalam Tuhan kalau perjalanan kehidupan kita itu kan pasti jatuh bangun. Ketika kita jatuh, ya minta lagi sama Tuhan, berdoa. Ya. Karena banyak orang tuh keliru. Saya doanya nanti aja. Nanti kalau saya berdoa besok saya buat lagi. Saya nanti munafik dong di hadapan Tuhan. Sejauh kita melakukan dosa itu tidak sengaja, ya kita minta ampun aja berkali-kali. Ya. Saudara, Tuhan mengampuni kita kok. Makanya kita ada di zaman-zaman kasih karunia. Amin. Artinya pintu anugerah terbuka lebar bagi setiap kita. Meskipun kita 100 kali jatuh, 1000 kali Tuhan ampuni. Amin. Kalau perjanjian lama beda, sekali salah langsung dihukum. Kena kusta lah, langsung mati lah. Dibunuh lah, dilempar batu lah, sampai mati. Tapi Yesus datang ke dunia memberikan kasih karunia buat kita. Amin. Itu zaman anugerah, saudara. Jadi kita gak bisa bandingkan dengan perjanjian lama. Gue buat dosa aman-aman aja. Tuhan masih penuh kasih karunia. Tuhan masih kasih kesempatan. Dia Tuhan yang baik. Amin. Kesempatan selalu terbuka. Tapi ingat dalam Galatia, jangan kita mempermainkan Tuhan. Tuhan itu kasih, tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Amin. Nah selanjutnya yang kedua saudara. Bagaimana cara kita memiliki kepekaan roh? Dekat pada Tuhan. Salah bukan dengan Tuhan. Dekat pada Tuhan. Yesaya 48 ayat 16 sampai 18. Teguran lagi kepada bangsa Israel. Ya, yang mereka hanya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan hanya dengan mulut, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa Israel di padang gurun, Tuhan ada di situ. Dan aku bicara gak sembunyi. Artinya juga Tuhan gak bicara hanya bukan lewat Musa. Tuhan bicara dalam hati mereka sebenarnya. Cuma mereka terlalu degil. Ya. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Mengutus Yesaya. Akhirnya Tuhan pakai Yesaya. Karena Yesaya ini peka akan suara Tuhan. Tuhan pakai Yesaya, udah sampaikan. Saya udah ngomong sama mereka secara langsung. Tapi mereka gak mau dengar. Akhirnya Tuhan pakai Yesaya. Ya, banyak orang kan Kristen begitu. Ya. Tuhan udah bicara dalam hatinya, cuman dia ngeyel terus. Dia gak percaya.
Nanti tunggu hari Minggu. Wah, Tuhan mau bicara apa nih lewat pendeta Indra. Ya, Tuhan bicara nggak hanya hari Minggu, saudara. Hari Minggu ini juga Tuhan bicara lewat saya sebagai hamba Tuhan. Tapi setiap hari Tuhan juga bicara sama kita. Karena Roh Kudus itu memimpin kita day by day. Amin. Bukan week by week. Setiap minggu dia bicara, tiap hari dia bicara. Ayat 17, beginilah firman Tuhan, penembusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang apa? Mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. 18 luar biasa. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, terus mengalir. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita di tepi pantai, apalagi saya orang Bitung dulu ya, tinggal di Bitung, tahu itu. Gak ada apa pantai itu tenang kan, selalu ada ombaknya gitu, ke pantai kan. Bayangin saudara, janji Tuhan. Ya. Bahwa damai sejahtera, kebahagiaan luar biasa. Damai sejahtera akan seperti sungai. Kebahagiaan akan seperti ombak di laut. Gak ada habis-habisnya. Never ending itu kebahagiaan. Asalkan kita mau dekat dengan Tuhan. Dekat pada Tuhan. Ya, saya rasa kita semua mau bahagia atau di sini. Amin. Yang di rumah juga. Bilang amin. Iya. Nah, firman Tuhan luar biasa. Mendekatlah kepada Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ya dengan Roh Kudus Tuhan berbicara, berkomunikasi. Karena mereka nggak mau dengar, Tuhan pakai nabi. Akhirnya Tuhan itu komunikatif. Makanya kita perlu kepekaan roh karena Tuhan berkomunikasi dengan kita. Amin. Dia berbicara. Nah kalau hati kita keras ya kita nggak bisa dengar suaranya. Jadi mendengar suara Tuhan bukan, sekali lagi saya katakan, bukan audible begitu ya. Ada juga audible, ada yang lewat mimpi. Ada yang memang dia bicara dalam hati kita. Ada sesuatu yang dituntun gitu, yang supaya kita melakukan apa yang berkenan gitu. Jadi jangan keraskan hati kita. Tuhan selalu berbicara. Yang kedua, dengan teks ini kita bisa pelajari bahwa dengan Roh Kudus Tuhan mengajar hal-hal yang memberi faedah. Amin. Wow, dia mengajar saudara. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tuhan tuh mengajar kepada kita. Ya. Mengajar kita tentang tabur tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Makanya pada saat di momen-momen tertentu, mungkin dalam situasi kita, Tuhan tuh bicara, udah kamu berkati dia. Saya pernah kesaksian kan, ada ibu-ibu, saya habis pulang makan siang nih dari kantor saya kan di Tamres ya, apartemen, makan di Tamrin City. Pulang habis makan siang, saya lihat ada ibu-ibu jualan kue pagi yang biasa dijual buat di pagi hari. Saya bilang nggak laku kan, masih banyak. Terus saya jalan aja, ada 50 meter, Tuhan langsung bilang dalam hati saya, borong itu semua. Padahal waktu lewat saya biasa aja gitu kan, ada sesuatu. Balik, beli itu semua. Dalam hati saya mau kasih siapa? Itu kan banyak satpam. Ini seperti bicara di apartemen itu. Saya balik, saya borong. Berapa bu? Oh ini semuanya ini saya bayar. Udah nggak usah ada kembali. Ya, saya borong semua. Terus saya kasih ke satpam. Terima kasih. Enggak, ini Tuhan Yesus yang kasih. Saya bilang Tuhan Yesus yang kasih. Oh makasih. Ya cuek aja. Tuhan Yesus, ini dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Ya, itulah saudara. Kita bisa kok mengalami pengalaman seperti itu. Tuhan bicara. Nah ketika Tuhan bicara langsung jangan kalkulator yang muncul kan. Waduh nanti pulang ongkos kurang nih. Iya kan. Kita seringkali ada kalkulator di kepala kita. Hitung-hitungan terus. Ya.
Tuhan tuh nggak hitung-hitungan sama kita loh. Kalau kita bayar nafas, beli oksigen di rumah sakit berapa satu tabung? Ya, kita nggak bisa bayar. Ya. Dan Tuhan mengajarkan, ya, hal-hal yang berfaedah. Makanya Tuhan mengajarkan itu tabur tuai. Tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Mungkin bukan orang itu yang membalas, bukan ibu-ibu itu yang membalas kebaikan pada saya. Tapi kalau istilah dunia, kebaikan itu berputar, dia akan kembali. Ya, entah dari orang lain yang berkati saya. Dari mana, ya. Tabur kebaikan, kau akan menuai kebaikan. Menabur kasih, pengampunan, kita akan menuai kasih dan pengampunan dari orang lain. Ya. Menabur berkat, kita akan menuai berkat berlipat kali ganda. Ya. Makanya saudara kalau ke gereja manapun selalu ada kotak persembahan. Kenapa saudara? Karena ini sarana untuk kita membagi berkat. Amin. Difasilitasi gitu. Mungkin kita ada rezeki, ya kita blessing gereja. Dan Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Amin. Iya. Apa yang kau tabur itu yang akan tuai. Dan Roh Kudus selalu itu mengingatkan kita. Kalau kita peka, akan Roh Kudus selalu mengingatkan akan itu. Tabur tuai. Saya harus penabur. Maka saya akan menuai. Beda ya. Kalau orang tua pengennya nuai dulu baru menabur. Nanti kalau udah kaya, nanti kalau udah banyak rezeki baru saya mau memberi. Beda. Cara Kristen itu beda. Tabur dulu. Ya, baru kita menuai. Jadi Roh Kudus mengajarkan hal-hal yang memberikan faedah. Kemudian apalagi? Roh Kudus menuntun ke jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Roh Kudus menuntun ke jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau orang kampung kakinya kuat-kuat saudara. Ya, wah berjalan berkilo-kilo kuat-kuat banget orang kampung. Benar gak Ki? Karena apa? Wah di jalan di kampung-kampung kan udah aspalnya. Kalau orang Manado bilang Hadua Kanari gitu ya kan batu-batu semua gitu, nggak ada yang mulus, ada lobang, ya kadang-kadang jalannya, waduh nanjak turunan, kuat-kuat, ya, karena jalannya begitu, jalannya nggak bagus, jadi mereka terlatih. Nah sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan juga ingin melatih rohani kita loh. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke jalan-jalan berbatu-batu, bukan secara fisik ya, artinya, aduh ini pergumulan ini kok keras banget ya. Tuhan bawa kita ke jalan yang berliku-liku. Ini mana ujungnya ya? Tuhan bawa kita ke hal yang tidak menyenangkan. Tuhan mau melatih kita. Amin. Tuhan izinkan. Makanya dekat sama Tuhan. Waktu kita dekat sama Tuhan, meskipun kita berjalan di jalan batu-batu, berlobang, di pinggiran jurang, kita nggak takut bahaya. Karena Tuhan dekat sama kita juga. Ya, dia beserta dengan kita. Maka jangan bersungut-sungut ketika Tuhan izinkan, Tuhan bawa kita ke hal-hal yang tidak menyenangkan. Jangan kita nyaman dengan zona nyaman. Kenapa Tuhan bawa? Supaya kaki kita kuat. Amin. Supaya iman kita kuat. Tuhan bawa menuntun ke jalan yang sudah ditetapkan. Dan yang selanjutnya dari teks ini kita bisa renungkan bahwa dengan Roh Kudus Tuhan berkati kita dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Wow. Meskipun istri cerewet di rumah, tetap aja ada damai sejahtera ya. Meskipun Daud bilang lebih baik tinggal di soto rumah daripada istri yang cerewet, ya kan? Tapi kalau ada Roh Kudus, kita bisa mengendalikan, memanage hati kita. Tetap aja ada sukacita, bersyukur, ya kan? Nah, itu saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan bawa kita untuk menikmati damai sejahtera dan kebahagiaan yang tak pernah habis-habisnya. Wow, luar biasa. Yang terakhir, bagaimana kita dekat dengan Tuhan, saudara? Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Yesaya 63 ayat 10 firman Tuhan berkata, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kalau kita berontak, musuh kita Tuhan sendiri malah. Ini firman Tuhan. Udah dikasih tahu, Tuhan udah bicara. Tapi kita masih mengeraskan hati. Kita lebih menuruti keinginan daging kita. Justru yang menjadi lawan kita adalah Tuhan. Ya. Makanya Tuhan habiskan mereka kerajaan itu. Tuhan udah berkati lewat Daud, lewat Salomo,
Mereka tetap memberontak, akhirnya pecah kerajaan itu. Jadi Israel utara dan selatan. Ya, Yehuda dan Israel. Masih juga berontak, akhirnya Tuhan kirim bangsa-bangsa lain jajah mereka. Mereka dibawa semua, ya, orang-orang yang produktif, yang kuat dibawa ke Babel. Kosong, tinggal yang udah nggak berguna lah mereka tinggalin. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, karena apa? Pemberontakan. Dan apa yang Tuhan mau? Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dalam hati kita. Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, jangan suka berontak ya. Waktu kita sakit, dokter kasih kita obat. Mungkin obat itu pahit banget, ya kan? Tapi mau gak mau, kalau kita mau sembuh, ya kita harus minum obat itu. Walaupun itu obat pahit sekali. Karena saya mau sembuh. Amin. Waktu zaman COVID, harus suntik. Aduh, banyak yang takut suntik juga kan. Tentara-tentara, polisi tuh kumis tebal takut juga disuntik, ya kan. Kalau di video tuh wah jerit-jerit, ya kan. Ya, tapi demi supaya kita gak ketular dengan virus, ya rela tahan sakit lah. Ya kan. Rela tahan sakit. Demikian juga dengan hidup saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan masa yang sulit, pahit rasanya. Aduh, gak menyenangkan. Tapi kita harus telan pahit itu. Karena Tuhan mau kasih kita hati yang baru. Supaya hati kita yang sakit ini dengan virus-virus itu, rohani yang gak beres itu yang dalam hati kita itu, dibersihkan. Ya kan? Dan Tuhan pulihkan, Tuhan mau gantikan kita dengan hati yang baru. Izinkan Tuhan bekerja. Tuhan bekerja bisa juga dengan masa-masa yang sulit. Pada saat itu kita tetap harus bersyukur. Ya. Meskipun susah, bersyukur. Thank God. Terima kasih Tuhan. Tetap mengucap syukur. Jangan mengeluh. Tuhan akan berikan kita hati yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.